laki-laki diuji cintanya ketika dia memiliki segalanya. Loyalitas cintanya seorang wanita diuji cintanya ketika bagaimana? Ketika laki-laki itu tidak memiliki apa-apa. Maka jangan tinggalkan istri yang pertama kali mencintai kita dan senantiasa bersamanya kita. Jangan tinggal, karena dia yang paling setia sama kita. Jangan pernah sakiti hati wanita. Wanita paling sulit untuk melupakan seseorang. Laki-laki paling sulit untuk membuktikan cintanya terhadap wanita. Wanita, jangan pernah bertanya apakah kamu mencintai aku kepada pasangan, karena laki-laki kadang tidak mampu mengungkapkan rasa cintanya di hadapan. Jangan ajarkan kepada kami bagaimana caranya mencintaimu, karena kami pandai melakukan itu, bahkan menjaga itu meskipun kau tidak tahu. Dan jangan pernah mengajarkan kepada wanita apa arti kata setia. Wanita paling faham bagaimana melakukannya. Ada satu lagi dosa terakhir yang paling disukai oleh iblis. Setelah dosa membunuh, setelah dosa permusuhan, setelah dosa zina, setelah dosa syirik, ada satu lagi dosa yang paling disukai oleh iblis. Tahukah kita dosa apa? Dosa durhaka kepada orang tua. Kalau ada orang yang berjihad di jalan Allah, berperang, mati syahid. Bayangin, kita tahu pahala orang yang mati syahid diampuni dengan awal tetesan darah dia. Kemudian orang ini dihidupkan kembali, lalu dia berjuang kembali, tewas lagi di jalan Allah, kemudian dihidupkan kembali, berjuang kembali, dan tewas di jalan Allah. Wa alaihi dain, dan dia punya utang, nggak diampuni dosanya. Orang yang mati syahid 3 kali mati syahid, punya utang, nggak diampuni dosa. Sedangkan kita menganggap utang itu hal yang remeh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam doanya, beliau sering mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Beliau berlindung dari hutang. Jadi kalau kita hari ini masih mendapat kesempatan sholat, alhamdulillah, ini artinya sampai hari ini kita masih benar-benar manusia. Kan kalau ada orang yang kemudian tidak mau beribadah apalagi sholat, terkhusus ketika dia beriman, maka penting dipertanyakan, masihkah ada iman dalam dirinya? Karena itu kata Allah dalam Al-Quran surah ke-8 ayat yang kedua, aku akan perdengarkan namaku, sehingga ketika disebutkan itu kita bisa menguji adakah getaran iman dalam jiwa kita. Quran surah 8 Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang yang masih punya iman itu, kalau diperdengarkan nama Allah kepadanya, akan ada getaran dalam jiwanya. Jadi kalau kita hari ini masih mendapat kesempatan sholat, alhamdulillah, ini artinya sampai hari ini kita masih benar-benar manusia. Kan kalau ada orang yang kemudian tidak mau beribadah apalagi sholat, terkhusus ketika dia beriman, maka penting dipertanyakan, masihkah ada iman dalam dirinya? Karena itu kata Allah dalam Al-Quran surah ke-8 ayat yang kedua, aku akan perdengarkan namaku, sehingga ketika disebutkan itu kita bisa menguji adakah getaran iman dalam jiwa kita. Quran surah 8 Al-Anfal ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang yang masih punya iman itu, kalau diperdengarkan nama Allah kepadanya, akan ada getaran dalam jiwanya. Tujuan utama, puncak dari akad, puncak dari nikah itu tiada lain untuk membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah banyak ulama mengatakan, jika ada seorang yang telah berumah tangga belasan tahunkah, puluhan tahunkah, tapi tidak semakin mendekat kepada Allah, maka boleh jadi ada yang tidak tepat dalam rumah tangganya. Adinda, kedekatan dengan Allah ini bahkan dijadikan oleh Allah sebagai kunci pembuka dari 3 harapan yang diinginkan oleh setiap orang yang ingin berumah tangga. Ketenangan dalam rumah tangga yang disebut dengan sakinah itu, limpahan harta yang membawa cinta yang disebut dengan mawaddah, dan perhatian dalam yang disebut dengan rahmah itu, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah tidaklah disampaikan oleh Allah kecuali pintunya dibuka dengan ayat membangun kedekatan dengan Allah. Banyak orang mendambakan samara, bahkan menuliskan di pintu rumahnya. Tapi anehnya,
Allah sang pemilik rahmat, sang pemilik mawaddah, sang pemilik sakinah tidak ia dekati. Kehidupan yang sesungguhnya bukan di dunia tapi di akhirat. Dunia semua bayang-bayang akhirat. Paham ya? Dunia bukan tempat tinggal tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal kita tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertaubat sekarang, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Kain kafan tak berkantong. Apa yang kita bawa? Iman dan amal soleh. Saya tidak bosan-bosan mengatakan bahwa hidup kita itu terbatas. Suatu saat pasti pulang. Sekali-kali sebelum tidur, coba rasakan mungkin tidur saya yang terakhir. Lihatlah ke cermin, pantas kan jadi ahli surga. Kalau sudah paham dengan itu, maka segera perbaiki diri. Kalau punya titipan di rumah, ada istri, ada suami, ada anak-anak, maka coba pikirkan, masa iya antum ke surga anak-anak tertinggal? Maka berubahlah dengan baik. Ya, berjamaah dalam kebaikan, dan itu semua akan ringan untuk dilakukan. Bismillah mulai. Kalau sadar akan wafat, pasti tidak akan main-main dalam hidup.